Ketemu lagi saudara-saudaraku dengan saya, Hairudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman tentang meditasi. Kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana potensi nafsu yang ada dalam diri kita. Kita ketahui nafsu selalu menjadi kambing hitam. Wah, gara-gara nafsunya kegedean, dan segala macam. Ada yang mengatakan, kalau meditasi kita harus bunuh nafsu kita. Kalau kita ingin baik, kita harus bunuh nafsu kita. Tapi sebenarnya siapa itu nafsu yang ada dalam diri kita? Yang merupakan perangkat indera spiritual. Kita akan lihat siapa sesungguhnya nafsu itu. Nafsu itu adalah penguat energi. Kalau di listrik ya kita bisa bilang regulator atau trafo atau gardu atau apapun namanya, tapi penguat. Jadi semua potensi yang ada dalam diri kita ini selalu dikuatkan oleh yang namanya nafsu. Nafsu terletak, simpul sarafnya terletak di sini. Apa yang bisa dilakukan oleh nafsu? Kita lihat. Suara kita yang pertama ya, suara kita itu ada karena gesekan. Pikiran memerintahkan kita untuk berbicara dan ada sistem dalam tubuh kita yang melakukan gesekan antara yang satu dengan yang lainnya. Kita sebut sebagai kelenjar. Nah, gesekan ini suaranya sangat amat halus. Sangat amat halus. Dengan adanya nafsu, ini di blow up sehingga kita bisa mengeluarkan suara. Kita mengeluarkan suara, itu karena nafsu, satu. Kedua, karena nafsu, kita punya keinginan yang kuat. Punya keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu terkait, katakan, kepemilikan harta benda, uang, eksistensi, dan lain-lain. Itu kerja nafsu. Menguatkan otot-otot, itu kerja nafsu. Menguatkan keinginan, itu kerja nafsu. Jadi nafsu nggak bisa kita bilang remeh. Seperti yang selalu saya katakan bahwasanya setiap apapun yang ada dalam tubuh kita terkait organ, terkait anggota tubuh, terkait indera, terkait yang lain-lain, semuanya penting. Semuanya penting. Jadi tidak bisa diabaikan satu sama lainnya, nggak bisa diabaikan, nggak bisa ditiadakan. Penting sekali. Selama ini kita kenal nafsu kan sebagai sesuatu yang cenderung buruk. Tapi karena nafsu kita bisa eksis sebagai manusia. Kita bisa tegakkan eksistensi kita sebagai manusia. Kita memiliki semangat yang luar biasa, nafsu. Tapi juga punya nafsu malas, bisa terjadi. Nafsu yang melemahkan keinginan bisa terjadi. Jadi range nafsu itu ya memang istilahnya tidur hingga fight, bangun. Gitu. Bisa tidur juga nafsu itu. Dia tidak mau. Kalau ada masalah dalam tubuh kita, nafsu makan kita akan berkurang. Nafsu-nafsu yang lain akan berkurang. Karena nafsu juga, kita hadir di muka bumi. Kalau nggak ada nafsu, bagaimana kita mau lahir? Nggak bisa kan? Karena itu sistem yang sudah dibangun Tuhan agar kita bisa hadir, hadirlah nafsu. Jadi nafsu itu memang kadang-kadang kotor pada simpul sarafnya, atau disebut cakra nafsu ya. Cakra itu disebut cakra. Saya sebenarnya simpul saraf karena dia terkait dengan indera. Simpul saraf, indera, nafsu. Jadi dia kotor, kadang-kadang kotor sehingga kita kok kayaknya susah banget membangun jaringan gitu. Susah banget mendapatkan rezeki gitu. Jadi karena simpul sarafnya barangkali kotor atau tertutup atau tidak selalu difungsikan gitu. Jadi cara membersihkannya ya tentu bukan seperti membersihkan lantai.
berucap yang baik-baik, bernyanyi itu baik untuk memperbaiki sistem simpul saraf nafsu. Bernyanyi itu baik, bergurindam itu baik, zikir itu baik untuk membersihkan nafsu kita. Seperti kita dalam agama kita dikatakan bersihkanlah hartamu, kan bukan dicuci uang kita kan, sedekahkan, berbagi, itu kira-kira begitu. Memang range nafsu berbahayanya begini kalau dia nggak seimbang. Katakan kita punya keinginan misalnya untuk bisa lari dalam 100 meter kira-kira ya 1 menit lebih lah. Tapi kita semangat terus berlatih bisa terus mencapai di bawah 1 menit katakan gitu. Tapi itu sesungguhnya bisa dilatih untuk itu. Jadi nafsu itu juga bisa dilatih untuk lebih kuat gitu. Terkait dengan kepemilikan harta benda. Nafsu itu, karena nafsu itu maka kita bisa memiliki harta benda. Dan bukan dari nafsu itu datang uang, bukan. Tapi ada semangat kita untuk fight, untuk mendapatkannya. Cuma ketika nafsu hanya berkesadaran nafsu dan pikirannya berkesadaran fisik, maka ketika kita minat akan uang, ya nggak pernah cukup gitu. Nggak pernah cukup. Terus saja. Begitu juga dengan seks gitu. Kalau kita turutin terus-menerus, dia akan semakin kuat. Asupan makanan kadang-kadang terabaikan, tak perlu dia asupan makanan yang baik, tapi nafsu seksnya terus meningkat. Jadi dia terus sehingga tak terkendali. Itu yang menjadi masalah kalau tak terkendali. Jadi nafsu itu harus diseimbangkan. Sungguh nafsu itu harus diseimbangkan. Tapi potensi nafsu itu akan menjadikan kita sungguh-sungguh manusia yang fight untuk bisa berjuang. Dia didukung oleh ego, didukung oleh akal, dan pikiran menyetujui itu, terus perasaan mengimplementasikannya dalam aktivitas, maka terjadilah. Terkait soal rezeki dengan keberadaan nafsu, kita bisa membersihkannya dengan ya meditasi, berucap yang baik-baik, selalu berbahagia, bersenandunglah, bernyanyi dan segala macam. Nah, bagaimana dalam meditasi kita untuk mengolah nafsu ini? Jadi begini, ketika kita mau meditasi, tentu kita memiliki kesadaran fisik lah. Kesadaran fisik. Berarti kalau kita berbicara dalam hati, berarti kesadaran jiwa yang bicara. Ketika meditasi, yang menyuruh pikiran untuk meditasi dan seluruh aspek meditasi adalah kesadaran jiwa. Tapi apakah kesadaran jiwa itu sudah bersatu dengan kesadaran pikiran? Belum tentu. Oleh sebab itu, ketika kita mau meditasi dengan harapan kita terbuka peluang kita untuk mendapatkan rezeki, maka ucapkan doa itu agar didengar oleh telinga. Ucapkan permintaan itu agar didengar oleh telinga. Kenapa demikian? Karena kalau kita ucapkan di dalam hati, seperti saya katakan sebelumnya, berarti jiwa yang bicara. Nah, ketika jiwa yang bicara, tidak dianggap oleh pikiran dan seluruh aspeknya ketika pikiran tidak berkesadaran jiwa. Akan tetapi, kalau kita memang maklumi bahwa kita masih berkesadaran fisik, ucapkan hingga didengar telinga, dan fisik akan merespon doa-doa kita itu. Sehingga terbangunlah aktivasi DNA, regenerasi sel, cakra-cakra atau simbol-simbol saraf aktif membangun hubungan. Ucapkan, dengarkan di telinga kita. Begitu juga dengan zikirnya. Makanya selalu saya bilang, bersenandunglah, karena bersenandung itu baik untuk kehidupan. Bernyanyilah terus. Bukan apa yang kita upayakan sesungguhnya yang mendatangkan rezeki buat kita.
Tapi rezeki itu nanti akan mengarahkan kita harus berbuat apa. Apakah melalui jaringan, apakah melalui hal-hal lain gitu. Jadi intinya jangan abaikan nafsu, tapi seimbangkan. Dan ketika kita berdoa dalam meditasi, sebelum meditasi, upayakan doa itu didengar oleh telinga. Terutama orang-orang yang baru memulainya. Saudara-saudaraku yang baru memulai meditasi, zikirnya atau mantranya atau apapun namanya, lafazkan hingga terdengar oleh telinga kita. Kenapa? Karena pikiran belum tentu berkesadaran jiwa. Padahal kalau kita berbicara dalam hati adalah hati yang bicara, jiwa yang bicara. Nah, ketika pikiran tidak berkesadaran jiwa, maka dia tidak mau mendengar itu. Dan seluruh tubuh tidak menerima itu. Gitu. Tapi ketika kita ucapkan dan didengar oleh telinga, maka insya Allah doa-doa kita akan menjadi wujud yang sesungguhnya. Itulah teknologi yang harus dipikirin, yang harus digali, bukan dianggap sebagai sesuatu yang bagaimana begitu. Tapi ini teknologi yang memang disiapkan Tuhan untuk menggali di kedalaman diri kita. Potensi apa yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa menggunakan potensi itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Ujung-ujungnya memang kita harus berbuat. Perbuatan itulah yang akan menjadi nilai yang akan membawa kita mati menjadi apa atau menjadi siapa. Demikian saudara-saudaraku, barangkali informasi yang pendek ini bisa memberi pemahaman pada kita bahwasanya tidak ada yang tidak penting seluruh aspek tubuh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa, tetap sehat dan bahagia. Ayo meditasi.